Selamat siang saudara, kembali lagi bersama saya dalam segmen Inspirasi Muda. Dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu kediaman dari salah satu mahasiswa yang berhasil membuat kita terinspirasi. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk ikuti saya dalam Inspirasi Muda, Berita Siang bersama saya Shanha Firna. Kusuma Arum atau yang akrab disapa Arum adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswi yang aktif mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi, di umurnya yang belum genap 18 tahun kala itu, ia berkesempatan untuk menjalankan sebuah program yang diinisiasi oleh organisasi yang ia ikuti untuk ke India. Bagaimana kisah awal Arum untuk masuk ke dalam organisasi dan mewujudkan keinginannya untuk ke luar negeri? Jadi awal mula aku ikut organization ISEC dan bisa ke India untuk kerja di NGO aku itu adalah dari SMA. Aku memang pengen banget ke luar negeri. Jadi emang dari dulu tuh pengen bermimpi untuk pengen banget tinggal di luar negeri independen atau ikut volunteer di luar negeri. Tapi waktu SMA tuh gak ada kesempatannya. Pas kuliah aku menemukan suatu organization namanya ISEC. Arum mengikuti program ini saat ia masih berada di semester 1. Ia mengaku terkesima dengan keprofesionalan organisasi ini. Mereka memiliki jaringan di seluruh dunia, juga memiliki lembaga bantuan hukum. Hal inilah yang membuat Arum merasa aman dan tidak takut untuk mengikuti program mereka meskipun hanya seorang diri. Akan tetapi, keyakinan orang tua Arum akan keberaniannya masih belum seutuhnya. Saat aku memutuskan ke India dan kegiatan aku sehari-hari yang padat, aku pun gak gampang langsung diizinin aja gitu. Ada beberapa proses di mana aku harus meyakinkan dulu orang tua aku dan keluarga aku bahwa apa yang aku pilih itu adalah pilihan yang tepat buat aku senang melakukannya dan semuanya itu terjamin karena aku jabarkan bahwa ada pengawasnya, kemudian selalu ada teman, ya kan sendirian, and so on so forth. Sehingga dengan meyakinkan itu, terus aku juga demonstrate independency, aku sering menunjukkan bahwa aku adalah orang yang mandiri. Perlahan-lahan pun orang tua aku percaya bahwa aku emang bisa untuk mandiri, dan mereka pun oke kalau misalnya aku pun sibuk banyak kegiatan dan pulang malam. Jadi kuncinya adalah gimana mengambil kepercayaan mereka sih. Dia perempuan mau pergi jauh sendirian, sementara ibunya adalah orang dulu yang tidak pernah bepergian sendirian dalam jarak jauh. Tapi kemudian kami bersama ayahnya berembuk. Ayahnya mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa, beri saja kesempatan biar mandiri. Lalu bagaimana dengan biaya? Saya bilang, udah tenang, nanti ada jalan, nanti ayah yang berusaha. Ya, pada akhirnya kami menyetujui keinginan anak kami untuk ke India. Dan sempat juga ayahnya mengatakan, udah tenang, karena tahu bahwa saya begitu khawatir, terutama kesendiriannya berada di tempat jauh. Ayahnya memberikan banyak alasan-alasan sehingga kami memberikan dorongan untuk anak kami. Nah, lucunya pada suatu malam ayahnya pada di kamar. Saya tidak tahu kalau ayahnya lagi di kamar. Saya pikir lagi keluar di teras rumah. Saya buka, lagi telepon. Saya dengar lagi telepon sama Mbak Arum. Seperti agak ada kekhawatiran juga. Ternyata tadinya ayahnya mengatakan tidak apa-apa, jangan khawatir, tapi ternyata ada kekhawatiran juga. Begitulah orang tua ya. Jadi ayah maupun ibu sama-sama khawatir. Ayah apalagi yang bepergian adalah anak perempuannya, tentu saja ada kekhawatiran itu, Mbak Nana. Berhasil mengambil hati orang tuanya, Arum pun menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia yang akhirnya menjalani program ini selama kurang lebih 6 minggu pada akhir tahun 2018. Belajar dan menemukan pengalaman, bertemu teman baru serta keluarga baru menjadi hal mahal yang selamanya akan ia kenang. Lalu, bagaimana kisah awal Arum mendapatkan kesempatan untuk bisa ke India? Jadi awal mula aku mendapatkan kesempatan untuk bisa volunteer ke India itu, it was such a very precious experience. Aku awalnya bilang dari SMA aku pengen banget ke luar negeri, terus aku menemukan organisasi
dan aku buka-buka tuh waktu semester 1, buka-buka websitenya, kemudian menemukan bahwa ada opportunity untuk bisa volunteering di India lewat project namanya Project Make a Difference. Nah di situ aku langsung tertarik gitu karena aku pengen banget bisa volunteering, bisa contribute to the world, terutama di India karena India itu adalah negara-negara yang gak jauh beda lah sama Indonesia apa keadaannya. Terus aku juga suka banget sama social culturalnya, so aku memilih India di websitenya, dan abis itu aku di follow up sama orang ISEC-nya. Aku di follow up sama orang ISEC di kampus aku, ISEC Brawijaya. Setelah di follow up, aku disuruh melengkapi berkas-berkas dan ternyata tidak ribet berkas-berkasnya. Terus aku wawancara online lewat Skype sama anak ISEC yang ada di India gitu. Interviewnya singkat, gak lama, terus aku keterima. Tidak lama setelah itu, seminggu kemudian aku ada announcement bahwa aku keterima untuk bisa volunteering di India di suatu NGO namanya Manav Sadhana. Nah disitulah adventure dimulai karena setelah itu aku harus mengurus visa, mengurus paspor, mengurus izin kuliah juga karena aku harus off duluan sebelum liburan. Jadi waktu itu pada waktu itu masih UAS, tapi aku harus ke India duluan. So itulah keribetan birokrasi dan administrasi yang susah. Aku harus bolak-balik ke Jakarta, Malang, dari Malang ke Jakarta untuk apply visa, kemudian perpanjang paspor, dan itu tidak mudah perjalanannya karena sangat ribet, nggak bisa waktunya singkat tapi nggak bisa dicepet-cepetin gitu. Akhirnya aku sampai apply visa itu 2 kali ke kedutaan India karena ada beberapa hal yang belum lengkap. Jadi aku dari Malang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Malang, dari Malang ke Jakarta lagi. Jadi 2 kali ke Jakarta, which is very time consuming, very money consuming, sangat mengkonsumsi waktu dan materi, tetapi alhamdulillahnya bisa sampai India tepat waktu dan it was such a worth it experience. Pengalaman yang aku dapatkan sangat worth it dengan sacrifice, pengorbanan aku dan usaha aku. Banyak sekali anak di luar sana yang memiliki impian yang serupa dengan Arum. Namun, tidak adanya dukungan orang tua seringkali menghambat kemajuan anak dalam meraih impiannya. Selain itu, biaya menjadi kendala lain yang memperlambat kemajuan mimpi anak mereka. Hal ini disadari oleh orang tua Arum. Meskipun berat dan butuh waktu, mereka menyadari bahwa masa depan anak dijalankan dan dinikmati oleh anak. Tugas orang tua hanyalah mendampingi, mendukung, serta memberi arahan yang tepat bagi buah hati mereka. Memang tidak mudah ya untuk hal ini, tapi sebagai orang tua apa yang bisa lakukan kecuali hanya memberikan motivasi kepada anak kita yang ingin maju, kita memberikan support. Jadi jangan sampai anak itu merasa down misalnya karena cita-citanya terhalangi sesuatu hal. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang tua memberikan support kepada anak-anak kita yang ingin maju. Kemudian untuk biasanya yang menjadi kendala juga biaya, apalagi kalau kasusnya seperti Mbak Arum ini ya, kan keinginannya untuk pergi ke luar negeri. Untuk sekarang ini anak-anak zaman sekarang berbeda dengan anak-anak kita dulu ya, zaman seperti kita remaja dulu ya. Sekarang ini banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan, misalnya bisa pemerintah sekarang juga sudah membuka banyak sekali program beasiswa, dan anak-anak sekarang bisa lebih cerdas untuk mencari sumber-sumber informasi mengenai beasiswa. Jadi mungkin kalau itu bisa ada cara mereka anak-anak sekarang sudah lebih cerdas. Untuk orang tua kita berdoa, mendoakan anak-anak, kemudian juga memberikan support. Yang pasti kalau itu positif mari kita dorong. Kalau kita ada ganjalan, mungkin khawatir, mungkin kok kurang bagus, kita bisa memberikan arahan. Insya Allah kalau semuanya dibicarakan antara anak dan orang tua, nanti bisa kita mengambil solusi yang tepat. Kalau gitu Mbak Nana. Mungkin sedikit pesan yang aku bisa bagi ke teman-teman aku, mungkin yang masih maba atau masih semester awal. Intinya jangan sampai menyesal tidak menghabiskan waktu kuliah kamu secara maksimal. Jangan pernah limit yourself, jangan pernah membatasi diri kamu.
bilang bahwa aku nggak bisa, karena opportunity itu banyak banget. Coba aja semua, karena who knows, di salah satu opportunity itu kamu akan menemukan hal-hal yang berharga dalam hidup kamu. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan ingin tahu, karena selama kamu pengen ingin tahu, selama kamu memiliki rasa ingin tahu, kamu pasti akan menemukan hal-hal baru terus. Dan who knows juga itu bakal menjadi sesuatu yang sangat penting di hidup kamu nantinya. Tips-tips mungkin again dari jangan berhenti untuk ingin tahu, harus cari tahu, cari referensi terus, jangan berhenti di scope fakultas aja, jangan berhenti di scope kampus aja, cari opportunity, cari kesempatan di luar sana, karena itu bakal berguna banget buat masa depan, berguna banget buat pengembangan diri, dan really affect your life in a whole gitu, saat kamu memiliki experience yang banyak. Tim kontributor Inspirasi Muda Berita Siang TV Nasional melaporkan.